Nama saya Muhammad Rafi Habibi Buya. Asal saya dari Cirebon. Ya. Saya pernah mendengar Buya bahwa pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad mengetuknya. Apakah benar Buya? Tolong petuanya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Waalaikumsalam, masyaallah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menyebutkan anna awwalu man yadkhulul jannata yaumal qiyamati. Aku adalah orang pertama kali masuk surga di hari kiamat. Kemarin Ya. udah David juga nyebut tentang orang masuk, cuman kita tidak bahas. Iya. Jadi pertama kalau orang masuk surga adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu baginda Nabi menyambut itu adalah masalah kelebihan atau penghormatan untuk yang disambut. Nabi Muhammad SAW adalah bisa saya menyambut orang yang dari Siratal Mustaqim. Tapi yang jelas beliau adalah Nabi menyebutkan ana awwalu man yadkhulul jannata yaumal qiyamati. Jadi betul, maksudnya mengetuk ya masuk pintu. Nabi sudah dibukakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang menunggu kita pertama di sana. kali masuk surga adalah baginda. Dalam hadis tadi disebutkan seperti itu. Baik, ke pertanyaan yang tadi saya tanyakan Buya, bagaimana Buya? Ada kejadian yang luar biasa di hari kiamat yang makna daripada kejadian itu menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah manusia mulia sebelum dilahirkan, saat dilahirkan, setelah dilahirkan, bahkan saat dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Sebelum dilahirkan disanjung-sanjung oleh para nabi-nabi terdahulu karena disebut dalam kitab-kitab. Di saat dilahirkan disanjung oleh umatnya. Allah. Kemudian nanti di padang mahsyar di saat orang pada gelisah, manusia meminta pertolongan kepada Nabi Adam, tidak mau kepada Nabi Nuh, nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Lalu ditunjuk, pergilah ke Nabi akhir zaman, mungkin dia akan berikan pertolongan. Nabi mengatakan, hiyali, syafaat itu adalah untukku, pertolongan melaluiku. Allah. Lalu baginda Nabi menengadahkan tangan, memohon, lalu sujud. Kemudian saat sujud, irfa' rasak, sal tu'ta, angkat kepalamu, permintaanmu akan dikabul. Mulai saat itu, ahli mahsyar semuanya merasakan satu suasana yang luar biasa. Dan tujuannya ini adalah untuk mengangkat, menunjukkan bahasanya ini adalah manusia termulia. Allah. Jadi itu adalah syafaat uzma namanya. Syafaat uzma itu syafaat di padang mahsyar yang dirasakan oleh orang kafir sekalipun. Kalau syafaat yang kita rindu adalah syafaat khasah. Kalau uzma itu semua akan merasakan. Lah kenapa kok tidak melalui nabi yang lain? Karena Allah ingin begitulah Allah ceritanya. Allah ingin menunjukkan ini adalah makhluk termulia. Semua tertumpu kepada beliau sehingga merasakan saat itu suasana yang beda di padang mahsyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sedikit Buya, pada saat peristiwa seperti itu kan ada syafaat dari Rasulullah SAW. Ada juga saya pernah mendengar bahwa syafaat itu juga, jika bicara syafaat, ada juga pada saat kita rajin membaca Al-Quran, Al-Quran juga akan memberikan syafaatnya. Benar gak sih Buya? Ya artinya bacaan kita kepada Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kita nanti. Dan juga nanti orang mati syahid memberikan pertolongan. Akan tapi ini yang luar biasa, baginda Nabi SAW nanti ada syafaat khusus. Kita sebutkan di syafaat khusus baginda Nabi adalah menjadikan orang tiba-tiba masuk surga tanpa hisab. Yang seharusnya lama di neraka diangkat. Ditujukan siapa Buya yang dapat khusus itu? Buya? Pertama baginda Nabi SAW, kemudian setelah itu para syuhada. Dan kemudian diantaranya adalah orang-orang yang orang mati syahid, jelas. Al-Quran, pembacaan Al-Quran, banyak sekali. Jadi disebutkan termasuk persahabatan itu kalau tulus menjadi pertolongan. Sahabat memberikan pertolongan pada sahabatnya. Makanya perlu kenal karena Allah. Jadi kenalan karena Allah itu menjadikan kawan kita ini. Di saat kita kepleset gak terima nyari. Ya Allah, mana sahabatku yang dulu aku bertemu di dunia dalam kebaikan. Allah. Tapi kalau kita bertemu dalam keadaan tidak baik, al-akhilla yawma idzin ba'du bil ba'din adu, jadi musuh. Gara-gara kau aku begini, gara-gara kau begini. Tapi kalau bertemu dalam kebaikan, maka kita ini wahai para pemirsa, bertemu dalam kebaikan. Gak ada benci, gak ada dendam, hanya karena Allah. Maka semoga kalau saya kepleset, tolong saya. Insya Allah gak ada yang kepleset kita semuanya. Ini pertemuan, saling memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik, alhamdulillah. Persahabatan yang baik karena Allah. Mudah-mudahan kita dengan silaturahim melalui TV ini bisa menjadi persahabatan yang baik ya Bu ya, walaupun melalui layar kaca ya. Ini sarana, hakikatnya hati. Allah. Saya mencintai Anda mencintai kami. Kita hidup saling mencintai. Allah. Bukankah dari awal kita tekankan masalah cinta, keindahan. Dengan juga. begitulah yang nanti akan diseru di padang mahsyar yang katanya menyeramkan, diseru ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang hidup di dunia dengan cinta biarpun enggak pernah bertemu, mendapat perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Saya cinta sama Habib karena Allah, kecintaan saya sama Buya Yahya karena Allah,
Saya cinta terhadap guru saya juga karena Allah. Masya Allah. Terhadap saudara karena Allah. Kami kita cinta pada pemirsa karena Allah. Biarpun kita saling bertemu karena Allah, nggak ada benci, nggak ada dengki. Allahumma sholli alaihi. Baik Bu ya, kita lanjutkan lagi Bu ya. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.